pelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita sendiri khususnya dan terutama juga kepada kalian bisa aplikasikan di kehidupan kalian nantinya setelah kalian lulus kuliah baik dalam karir maupun dalam pekerjaan ataupun usaha kalian ya. Oke, pagi ini Bu Wiwi ingin memulai kuliah dengan membahas hasil dari tugas yang kalian kerjakan. Tadi Bu Wiwi sudah memberi kesempatan siapa yang ingin kasusnya dibahas. Nah, apakah pada layar kalian sudah terlihat ini jawabannya Mulia? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum ya. Baik, sebentar. Oke, di depan kita ini masing-masing ada di dalam layar ya. Ada jawabannya Mulia, Bu Wiwi tidak ingin membahas mengenai apa namanya jawaban yang teori gitu ya. Tapi kita langsung ke soal deh ya. Oke, mungkin supaya ini lebih apa namanya komprehensif gitu ya, Bu Wiwi lihat dari soal yang pasal 4 ayat 2 ya. Mulia memiliki tabungan bunganya 10% per tahun, sedangkan saldo rata-rata 100 juta. Bunga yang diterima 1 juta, berapa PPh yang dikenakan? Oke, ini cara perhitungannya sudah betul ya. PPh per bulan adalah 20% dikali harusnya ini Mulia, kayaknya Mulia sebenarnya udah paham nih, tapi kurang teliti ya. Nah, buat apa kita semua, khususnya yang bekerja atau mengisi apa namanya SPT begitu ya. Ini ketelitian diperlukan ya. Ini Mulia di sini 1 juta, tapi di sini pajak per bulannya 20% dikali 100 juta. Jadi yang salah bukan tarifnya, tapi Mulia salah mengisi ini ya Mulia. Jawabannya sih benar ya. Jadi ketelitian ditingkatkan, itu aja ya. Bukan buat Mulia aja, buat yang lain-lain juga. Tadi Bu Wiwi di kelas sebelumnya juga melihat bahwa kita nih kayaknya belum itu di accounting ya, belum aware tentang penulisan angka. Karena kenapa? Kalau di kantor pajak, di pajak ya, kesalahan penulisan itu bisa mengakibatkan misalnya kalau kesalahan penulisannya terlalu kecil. Jadi mengakibatkan kurang bayar, jadi sanksi atas kurang bayar. Kalau kita menulisnya terlalu besar, yang harusnya kita membayarnya hanya 100, menjadi misalnya 1 juta, itu juga akan terjadi kerugian ya. Oke, ini hadiah. Hadiah, oke, kayaknya sudah benar. PTKP, Bu Wi bahas PTKP deh. Asep bekerja, kemudian sudah menikah, PTKP-nya TK 0. Namun saat Asep sudah menikah, maka PTKP-nya menjadi K0, gitu ya. Nanti biasa tulis dengan ini ya, simbol-simbol seperti ini. Kemudian menikah dengan seorang perempuan, dia menikah dengan seorang perempuan bernama Siti tidak bekerja. Berapa PTKP-nya? Karena Siti tidak bekerja, istri tidak bekerja, tidak usaha, dianggap menjadi tanggungan. Oke, maka Asep membayar PTKP sebesar 58.500 tambah 4,5 juta, 63 juta. Nah, ini Mulia, kalau istri dan suami, ya, ini statusnya harusnya TK aja. Jadi udah bener nih TK 54 juta plus status kawin, jadi 58.500. Jadi yang bersangkutan nggak berhak lagi nih atas istrinya kerja atau nggak kerja gitu ya. Ini jawabannya
ini ya, dicoret nih jawaban yang ini ya, yang menikah dengan perempuan tidak bekerja, status PTKP-nya tetap K0 ya. Kemudian Asep menikah dengan Siti yang punya pekerjaan tapi belum punya anak. Nah, berapa PTKP-nya? Nah, ini ya, PTK 0 itu bukan ini nih. Jadi, sebentar, Asep menikah dengan istri yang memiliki pekerjaan. Oh, oke. Jadi Mulia bikin istrinya bekerja ya, maka Mulia di sini tambahkan dengan apa namanya nih? Istri bekerja dan tambahan dengan status kawin. Ini kayaknya Mulia mungkin kurang teliti aja. Ini PTKP juga salah ya, belum nulisnya belum benar ini. Ya. Kemudian oke, nanti kita bahas lagi nih ya PTKP ya, tapi contoh soalnya nih variatif banget. Jadi bagus nih, tadi Bu Wiwi nggak ngelihat contoh soal ya ditulis harus bikin 10, tapi ternyata mengerjakannya ada yang nggak 10 begitu ya. Nah ini soalnya Mulia bagus nih, variatif, meskipun sebenarnya ada beberapa yang tidak apa namanya belum sesuai karena mungkin Mulia ini ya, Mulia apa namanya belum lengkap membacanya. Sita memiliki anak tiri, menanggung biaya hidup ibunya. Sita TK2. Oke, statusnya. Oke, nanti Bu Wiwi ulang deh nih mengenai PTKP ya. Bu Wiwi ulang mengenai PTKP, terus soal tarif. Tarif ya, pasal 17. Mulia memiliki penghasilan kena pajak 3 juta. Berapa PPh setahun? Oke, ini 5%, benar. Benar ya, kalau ini Mulia langsung penghasilan kena pajak ya. Kalau 72 juta, oh masih benar nih Mulia. Dari penghasilan 60 juta, kita kenakan 5% dari penghasilan yang selebihnya itu kena pajak 15%. Oke, di nomor ini, nah ini masih benar ya. Wah, ini yang penghasilannya bagus nih, contohnya 6 miliar. Yang 6 miliar, ya ini keliru nih. Harusnya yang 30%, oh sebentar, 4,5 miliar ya. Oke, benar. Tapi di sininya yang 35%, oh ini kelirunya karena kebanyakan 02 ya Mulia ya. Ini tarifnya, penerapan Iya, tarifnya Bu. benar. Iya, ini keliru di sini aja nih. Tapi yang lain-lain udah oke. PPh terutang sepertinya malah yang banyak salah di PTKP nih Mulia. Ya, di PTKP yang salah. Kalau di PKP ini penerapan tarifnya sepertinya sih sudah oke, 600 juta. Betul? Ini betul? Oke, Bu Wiwi stop share. Coba Bu Wiwi lihat kelas yang apa? Bu Wiwi lihat dari yang kelas lain ya. Bu Wiwi share. Ini yang Bu Wiwi pilih yang apa namanya yang paling mudah dibuka aja nih sebentar. Yang dari kelas 4D ya. Tugas siapa nih? Ferry. Ferry. Ada Ferry di kelas? Ada, Ibu. Ada. Ferry, subjek pajak, objek pajak. Nah, Ferry, peraturan perundang-undangan sekarang udah undang-undang yang diperbarui itu undang-undang nomor berapa, Ferry? Ini boleh ya, Ferry ini sumbernya dari Google boleh ya. Tapi penting bagi kita tahu bahwa sekarang itu PP nomor 7 tahun 2002 ya. Jadi undang-undangnya nomor 8 tahun 1983 sebagaimana diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2022 tentang cipta kerja gitu ya. Oke. Bagus ya, ini ditulis dasar hukumnya, meskipun nih Ferry masih belum lengkap nih ya.
Oke, yang kedua buat apa namanya? Simpanan berupa deposito tingkat bunga 12 ya, pasal 4 ayat 2-nya 20% dikali sejuta. Nah, ini mungkin juga salah nih, kalau 12% harusnya bunganya 12 juta ya, Ferry, bukan sejuta ya, Ferry ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini pasal 4 ayat 2-nya udah benar. Ketelitian yang patut ditingkatkan ya, yang pantas apa yang harus ditingkatkan. Harusnya 12% dikali 100 juta kan? Kalau bunganya 12%, depositonya 100 juta, berarti penghasilan bunganya harusnya 12 juta. Oke. Terus ini ya, Ferry belum menikah. Besaran PTKP 54 juta. Status PTKP-nya TK 0. Oke. Ferry menikah, besaran PTKP-nya 58.500. Oke. Statusnya K0, betul ya. Ferry menikah memiliki anak 1, besaran PTKP-nya 63 dengan perhitungan bla 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 bla, betul. Ferry menikah memiliki 2 anak. Oke. Nah, Ferry menikah telah memiliki anak. Besaran PTKP-nya status K3. Ini harus ditulis 3 anak ya. Kalau seperti ini ya. Kate belum menikah. Besaran PTKP-nya adalah 54 juta dan status TK 0. Wah, ini Kate ini perempuan apa laki ya? Perempuan, Ibu. Perempuan. Nah, Ferry, kalau Kate ini sudah menikah, status PTKP-nya berapa, Ferry? Kalau Kate sudah menikah. Nah, ini ya, Ferry bikin statusnya Kate sudah menikah, tapi memiliki pekerjaan. Ini kelihatannya di sini penerapannya banyak yang keliru nih. Tadi di kelas yang sebelumnya juga salah nih penerapan status PTKP ini. Nanti ya, oh sebentar, Bu Wi nggak bilang salah dulu. Ini apa kita harus bermain dengan interpretasi nih soalnya ya, asumsi gitu ya. Sebentar ya. Ini tidak berlaku untuk PPh pasal 21, tapi berlaku untuk PPh orang pribadi. Benar jawabannya ya. Kalau yang menikah-menikah ini ya. Oke. Nah, ini nih. Soal yang anaknya menikah 2 tahun kemudian gitu. Ini harus hati-hati juga nih. Apa namanya menjawab nih. Ya. Kalau misalnya anaknya menikah kapan gitu kan ya. Sorry, anaknya lahir kapan gitu. Anaknya lahirnya misalnya apa namanya di pertengahan tahun, berapa PTKP-nya gitu ya. Nih, oke. Sekarang mengenai tarif pajak. 72, oke. 400 juta, benar. Ini 25%, benar. 600 juta, oke. 800 juta. Oke, ya ini salah nih Ferry. Kan yang harusnya yang 25% itu sampai 250 juta aja, Fer. Nih ya, nomor 4 penghasilannya 600 juta, Ferry udah bener nih. Ya, tapi di nomor 5, 800 juta, Ferry jawabnya keliru nih. Coba Ferry bisa perbaiki nggak? Harusnya di nomor 5 jawabannya gimana, Fer? Silakan, Ferry. Harusnya di bawah 500 juta ya, Bu? Iya, di bawah 500 juta, jadi kan kalau 800 juta ya, yang 5% 50, oh sorry Bu Wiwi juga kurang teliti. Ini harusnya nggak 5% kali 50 ya. Tadi Bu Wiwi nggak ngelihat. Tadi Mulia bikinnya 50 atau berapa Mulia? 60 Bu. 60, Bu.
60. Nah, berarti Ferry, Bu Wi juga nggak teliti nih ngelihat angka Ferry. Yang 5%-nya 60 ya, Fer? Ini keliru ya, Fer? Oke, nanti Bu Wi ulang aja deh. Ya, Bu. Maaf, Bu. Nih. Ini udah bener nih yang 700 juta. Maksudnya yang ini ya, persentase tarif progresifnya meskipun salah nih ya, Fer ya. Yang 5%-nya diganti. Ini yang 800 juta salah juga nih. Oke. Udah kira-kira begitu deh, ini salah semua tarifnya. Ferry kuliah apa enggak nih minggu lalu? Kuliah enggak, Fer? Kuliah, Ibu. Kuliah ya. Nah, ini kalau misalnya kita kuliah, tapi kita masih mengacunya kepada materi yang misalnya di buku gitu, kalian punya materi itu kalian dapatkan dari PPT. Kadang-kadang juga mungkin dosen lupa mengupdate, apalagi kalau lihatnya dari buku-buku perpajakan yang terbitannya lumayan lama. Jadi kita sudah belajar kemarin tarif progresif itu berapa ya. Buat yang lain yang masih keliru nanti Bu ulang ya ketika kita belajar PPh pasal 21. Oke, ini sepertinya PTKP masih ada yang keliru. Bu Wi coba buka share mengenai ini ya, SDSN ya. SDSN. Sebentar. SDSN. Oke, Bu Wi akan share mengenai susunan SDSN ya. Nah, kita bicara dulu mengenai PTKP ya. Jadi PTKP itu diberikan untuk diri wajib pajak orang pribadi 54 juta. Bu Wi mau tanya nih, kalau wajib pajaknya itu orang pribadi yang dimaksud adalah wajib pajak laki-laki atau perempuan ini ya. Laki-laki perempuan sama aja nih 54 juta. Tapi kalau ada tambahan 4,5 juta untuk wajib pajak kawin ya, ini tambahan ini hanya berlaku bagi wajib pajak laki-laki ya. Jadi kalau perempuan, kalau misalnya dia punya suami ya, dia punya suami statusnya kawin, untuk perhitungan PTKP tetap 54 juta ya. Coba ya. Ya, jadi ini status TK ya, ini pria, ini wanita. Pria tidak kawin statusnya TK 0, wanita TK 0 ya. Lalu kalau misalnya wajib pajak menikah, maka ada tambahan 54 juta ini ditambah dengan 4,5 juta. Di sini 54 juta ya.
Di sini 54 juta. Oke, kalau misalnya statusnya kawin bagi pria, ini menjadi K0 ya. Statusnya berarti 54,5 ditambah 4, kok 54,5? 54 ditambah 4,5 ya. Sedangkan perempuan meskipun dia kawin, nulisnya tetap K0 ya. Jadi ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Kalau misalnya laki-laki ini menikah ya, punya tanggungan 1 gitu kan, ini ada tambahan lagi nih, 54 tambah 4,5 tambah 4,5. Kalau perempuan yang statusnya kawin tapi anak 1, dia tetap aja 54 juta. Tapi ada pengecualian kalau misalnya perempuan sebagai wanita ini adalah kepala keluarga, maksudnya kepala keluarga ya, dia sudah nggak punya suami, atau dia punya suami tapi suaminya itu dalam keadaan tidak mampu bekerja atau invalid misalnya, maka ini boleh menjadi K1, ada tambahan-tambahan ya, ini dengan kondisi tertentu. Oke, ya. Terus kalau misalnya ini untuk perhitungan ini sampai K3 begitu seterusnya ya. Tanggungannya ini boleh anak tiri, boleh mertua, boleh orang tua ya. Ini statusnya boleh. Tapi kalau perempuan, kalau misalnya perempuan ini menanggung orang tua ya, boleh juga di sini tadi TK2 gitu ya. Orang tuanya semua ditanggung oleh wanita yang wanita yang nggak bekerja nih, misalnya tadi statusnya TK ya, dia menanggung ini. Tapi kalau misalnya suaminya dia sudah menikah begitu, statusnya menjadi di sini yang menanggung si suami ya. Nah, ada pun tadi kalau ada yang bikin ini untuk sebenarnya perhitungan PPh 21 dan SPT OP ya. Tapi kalau misalnya ada kasus istrinya bekerja, maka NPWP-nya menjadi begini, tambahan ya. Tadi istri bekerja tapi nggak punya anak. Ini untuk kalau ini khusus untuk SPT OP ya. Jadi khusus untuk SPT OP. Jadi K10 gitu kan ya. Ini 54 juta tambah 54 juta. Istri bekerja kondisinya juga bukan istri bekerja semua istri bekerja, enggak. Jadi istri bekerja ini kita lihat nih, istrinya bekerja lebih dari 1 pemberi kerja ya. Kalau istrinya enggak bekerja kalau istrinya bekerja hanya dari 1 pemberi kerja, statusnya tetap ini ya. Istri bekerja pada 1 pemberi kerja, statusnya tetap K1 kalau punya tanggungan 1. Jadi K istri bekerja, ini kalau istri bekerja lebih dari 1 pemberi kerja, ya. Atau istri bekerja, tapi bekerjanya ini ada hubungan dengan pekerjaan suami, ya. Contoh misalnya, suaminya punya perusahaan. Perusahaan itu perusahaan dagang. Wah, daripada merekrut manajer keuangan orang lain, ini nanti sulit dipercaya. Udah deh, istrinya direkrut untuk mengurus keuangan. Maka penghasilan istri yang bekerja ini harus digabungkan. Statusnya seperti ini. Ya, itu. Nah, ini penjelasan itu sebenarnya yang Bu Wiwi jelaskan ini adalah ini ya, 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Namun ya ini hanya untuk perhitungan SPT/OP, tapi kalau untuk perhitungan PPh pasal 21 nanti kita akan belajar yang ini, nggak ada dilihat statusnya istri bekerja ya. Oke, kemudian untuk 4,5 juta untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Jadi tanggungan ini hanya boleh untuk anak atau orang tua sebenarnya ya. Kalau kakak atau adik itu nggak diperkenankan. Kakak atau adik tidak diperkenankan ya. Oke, ini kita membahas dulu PTKP. Nah, sekarang kita kalau membahas tarif pajak ya, nanti kita langsung lihat aja pada saat membuat PPh pasal 21 ya. Nah, ini sebenarnya kita bicara pajak penghasilan ini baru secara umum nih, baru sampai di pasal kemarin itu kita bicara pajak penghasilan baru sampai di pasal 21 sebenarnya kan, terus kita berhenti ya. Pasal 21. Pasal 21. Yang lain sengaja kita lewati dulu, ini nanti untuk nanti setelah kita UTS ya. Jadi kita mulai dari pasal yang paling pertama di sini yang terkait dengan pajak penghasilan itu adalah sebentar ya. Oke, ini ya, kemarin kita sudah bicara di PPh pasal 21 ini, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja. Minggu lalu kita sudah sampai di PPh pasal 21 nih ya. PPh pasal 21. Oh, sorry. Pasal 17 atau pasal 21 ya? Pasal 17 ya. Tarif pajak ya. Minggu lalu kita baru sampai pasal 17 tarif pajak. Iya, Bu. Iya, betul. Minggu lalu kita baru sampai pasal 17 tarif pajak gitu ya. Nah, ini ya, kita bicara tarif pajak ini ya. Ini contohnya nih, tarif pajak yang tadi Mulia bingung ya. Kalau penghasilannya 6 miliar begini nih harusnya. Contohnya, tapi Mulia tulisnya di sini 100 miliar ya. Nah, yang Ferry tadi ya. Ferry keliru nih Fer ya. Kalau undang-undang yang baru, Fer, ini 60 juta nih Fer. Ya. 60 juta. Oke. Terus yang penghasilan tarif-tarif inilah ya, 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Oke. Nah, di huruf B ini kita bicara masih tarif ya. Kita masih bicara tarif. Ini PPh badan, tarif PPh badan itu adalah 22%. Tarif PPh badan 22% ya. Jadi kalau yang tarif pasal 17 itu tarif progresif, sementara yang kalau badan itu tarifnya tarif tunggal ya. Kalau orang pribadi tarif progresif pasal 17, kalau badan tarifnya tarif tunggal yaitu sebesar 22%. Nah, tarif itu diaturnya di sini nih. Ya. Sampai dengan 60 juta 5%, di atas 60 juta 15%, di atas 250 juta 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5
miliar ya. Ferry tadi keliru di sini nih. Jadi yang di atas 500 juta Ferry masih hitung 25%, padahal harusnya 30% ya. Kemudian di atas 5 miliar ini 35%. Nah, ini tarif pajak ya. Oke. Sekarang setelah pasal 17, kita lihat pasal 18. Nah, pasal 18 ini sebenarnya mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dipergunakan untuk keperluan perhitungan pajak berdasarkan undang-undang. Jadi ya, di pasal 18 ini maksudnya apa sih? Coba kalau misalnya Bu Wi mau tanya deh, kalau di antara kalian ada yang mau jadi pengusaha nggak? Ada yang mau jadi pengusaha nggak? Mau ya? Mulia mau jadi pengusaha ya? Mulia kalau jadi usahawan, mau menggunakan modal sendiri atau modal dari luar, Mulia? Mungkin kalau pertama modal dari luar kayaknya. Modal dari keluarga ya, artinya modal sendirilah ya, boleh dianggap karena Mulia masih dengan orang tua ya. Tapi kalau misalnya Mulia pengen mengembangkan perusahaannya atau keluarga nggak ada, mungkin kan Mulia akan menggunakan pinjaman kan? Nah, di undang-undang kita itu diberikanlah batasan ya, berapa sih sebenarnya komposisi struktur modal. Kalau kita bahasanya bahasa manajemen keuangan ya, struktur modal yang diperkenankan untuk kita membebankan biaya pinjaman. Ini dikenal dengan istilah debt equity ratio. Jadi D-nya ini debt ya, Q-nya ini equity, ini rasio ya. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam 10 juta gitu ya. Ini pinjaman, ini modal pinjaman ini. Modal dari pinjaman 10 juta, uangnya sendiri ini dari pribadi ya, dari pemegang saham. Ini misalnya, kalau kerja tuh enaknya nggak usah pakai modal dong, 2 juta aja gitu ya. Nah, menurut perpajakan komposisi modal seperti ini boleh aja 10 banding 2 begitu ya. Tapi kalau pinjaman yang 10 juta ini menimbulkan bunga pinjaman, misalnya ini pinjamannya ke bank, ada bunga ya, ini tuh pinjaman, ini ada bunga. Maka bunga yang diperkenankan dijadikan biaya itu mengikuti ketentuan debt equity ratio ya. Bunga yang diperkenankan untuk diakui sebagai biaya itu adalah bunga berdasarkan ketentuan debt equity ratio. Ini kalau peraturan perpajakannya ada PMK-nya nih. Namanya PMK 169 tahun seingat Bu Wiwi ini ya, tahun 2015 ya. Terus di pasal 18 juga ditetapkan mengenai saat diperolehnya dividen ya. Ini kita lewatin dulu deh ya. Wajib pajak melakukan pembelian saham, ini kita lewatin. Nah, ini hubungan istimewa gitu ya. Hubungan istimewa juga dikenal di istilah perpajakan. Biasanya nih kalau mahasiswa mengenal hubungan istimewa ini kaitannya dengan namanya istilahnya harga transfer atau transfer pricing ya. Harga transfer atau transfer pricing. Ini jadi di sini terkait dengan namanya transaksi yang harus memenuhi kewajaran ya. Jadi arm's length principle
Jadi kalau dibilang kewajaran tuh apa sih? Arm's length nih kan tangan kita kanan kiri sama ya. Nah, arm's length principle. Jadi transfer pricing ini gitu kan, semua transaksi yang terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa harus memenuhi prinsip kewajaran gitu ya, kewajaran berusaha. Nah, yang dimaksud yang memiliki hubungan istimewa itu siapa begitu ya? Yang disebut memiliki hubungan istimewa itu adalah sebentar. Yang memiliki hubungan istimewa itu menurut perpajakan adalah ini ya, wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyerahan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, ya, dan hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Jadi contohnya misalnya ya, ini yang disebut hubungan istimewa. Yang disebut hubungan istimewa adalah istimewa yang pertama berdasarkan kepemilikan saham. Kalau saham PTA misalnya punya saham di PTB, ini kepemilikannya 20%, ini tidak ada hubungan istimewa. Ini kelihatan ya tulisannya ya. Tidak ada hubungan istimewa antara PTA dengan PTB. Tapi apabila kepemilikan saham PTA di PTB ini adalah 26%, maka inilah yang disebut hubungan istimewa. Itu contoh yang gampang ya. Nah, transaksi hubungan istimewa ini harus memenuhi prinsip kewajaran. Nah, kemudian bisa juga ya, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi, misalnya lagi ya, PTA punya saham di PTB 26%. PTB punya saham di PTC ya. Ini misalnya 25%. Maka PTA dan PTC ini memiliki hubungan istimewa ya. Kenapa di perpajakan ini menjadi penting diatur gitu? Karena biasanya transaksi-transaksi pada pihak yang memiliki hubungan istimewa itu sering dianggap tidak memenuhi prinsip kewajaran atau yang tadi kita sebut arm's length principle ya. Nah, ini yang B. Yang C ya, yang C adalah ini yang kedua dong, kalau tadi 1, 2. Yang C adalah terdapat hubungan keluarga baik sedarah semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Jadi yang disebut hubungan istimewa nih, kalau misalnya di sini yang C ya, ini ada wajib pajak dan istri ini pasti, suami istri. Punya orang tua, punya anak, punya kakak, punya adik ya. Ini baik mertua atau orang tua sama. Jadi ini yang dalam garis keturunan lurus maupun yang ke samping ini disebutnya hubungan istimewa ya. Itu mengenai pasal 18. Oke. Sekarang kita lihat pasal 19 ya. Ini penilaian aktiva, kita lewatin dulu. Nah, pelunasan pajak dalam tahun berjalan.
Oke, ini nanti Bu Wi bahas di slide ya. Lunasan pajak tahun berjalan. Lalu, nah ini kita bicara PPh pasal 21. Karena kita bicara PPh pasal 21 ya, ini sebenarnya di undang-undang tersebut dijelaskan ini pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan. Ya, siapa pemotongnya? Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium gitu ya. Bendaharawan pemerintah, dana pensiun. Nah, ini lengkap nih ya dengan penjelasannya juga. Tapi supaya kita gampang nih, Bu Wi mau kasih kalian contoh, bukan contoh, pakai slide aja ya. Kita pakai slide aja. Oke, ini Bu Wiwi stop share. Bu Wiwi stop share. Bu Wiwi akan sharing PPh pasal 21. Udah ya, udah kelihatan ya sama kalian ya? Udah terlihat ya di layar ya? Belum dibuka filenya, Ibu. Kenapa? Filenya belum dibuka. Oh, oke. Sebentar. Ini? Udah? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ya di PPh pasal 21 ini kita akan belajar pengertiannya apa, subjek ya, siapa yang dikenakan pajak, objek itu apa yang dikenakan pajak dan pemotongan, kemudian yang dikecualikan dari pemotongan, pengurangan yang diperbolehkan dan perhitungan PPh pasal 21. Jadi semoga dalam 1 jam ke depan kita sudah bisa menghitung PPh pasal 21 yang lebih lengkap ya. Oke. Nah, ini mengenai pemotongan dan pemungutan pajak. Dasar hukum PPh pasal 21 ya. Tapi sebelum ke situ, tadi kan kita lihat di pasal 20 ya. Ada pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini Bu Wiwi sudah pernah sampaikan nih ke kalian bahwa kewajiban perpajakan itu bisa dilakukan secara self-assessment, yaitu kita harus menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terutang ya. Ini yang disebut tadi dengan kalau misalnya orang pribadi adalah SPT orang pribadi ya, tapi kalau badan namanya SPT PPh badan. Ini kita wajib melakukan penyetoran sendiri ya. Tapi selain kewajiban self assessment, ada kewajiban yang dilakukan oleh pihak lain. Ini namanya withholding system ya. Withholding system sebagaimana pernah Bu Wiwi jelaskan waktu itu, withholding system itu adalah pajak terhutang dihitung, dipotong, dipungut, disetorkan, dilaporkan oleh pihak lain ya. Ini jadi kewajiban 5M-nya pihak lain yang menentukan. Apa sih yang harus kita lakukan ini kewajiban withholding system? Nah, ini adalah PPh pasal 21 ya. Kemudian PPh pasal 22, PPh pasal 23, 26, 15, 4 ayat 2. Tadi kalian sudah memberikan contoh yang PPh pasal 42 nih ya. Contohnya kalau ada bunga deposito, ada undian, yang motong itu siapa kalau kita nyimpen uang di bank? Yang motong ya pihak bank. Kalau undian siapa yang motong? Yang motong adalah penyelenggara undian. Tapi kalau PPh pasal 21 siapa gitu ya yang motongnya ya? Nah, yang motong PPh pasal 21 kita lihat nanti. Tapi pemotongan pemungutan ini untuk PPh 21 adalah
PPh yang tidak final, artinya tidak final, ini kita bisa lakukan sebagai pengkreditan pajak ya. Bu Wiwi ingin ingatkan lagi, apa sih yang dimaksud dengan penghasilan? Penghasilan itu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, diperoleh WP, berasal dari Indonesia atau luar negeri untuk menambah konsumsi atau untuk menambah kekayaan atau untuk konsumsi ya. Jadi kalau masih sisa dari konsumsi ya buat menambah kekayaan deh. Ini akan menimbulkan penghasilan yang berdasarkan definisinya ini akan menimbulkan PPh terhutang. Kalau PPh terhutangnya dilakukan oleh pihak lain, maka jangan khawatir penghasilan yang diberikan pihak lain itu harus kita hitung PPh terhutangnya, tapi pajak yang dibayar oleh pihak lain ya yang sebenarnya yang membayar adalah kita itu kita bisa bukukan sebagai kredit pajak ya. Oke. Nah, Bu Wiwi ingin menyebutkan lagi mengenai penghasilan nih. Jadi penghasilan itu adalah tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia atau dari luar negeri untuk menambah kekayaan atau untuk konsumsi wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tapi ya namanya boleh gaji, boleh honor ya. Tapi kalau kita kelompokkan penghasilan itu sebenarnya terdapat dua bentuk nih. Yang satu benefit in kind, yang lainnya adalah benefit in cash ya. Nah, Bu Wiwi kalau ingin memberikan contoh benefit in cash mungkin lebih gampang. Kalau ada di antara kalian ya yang kemarin kerja jadi IO ya, jadi IO di kalian kerja di wedding organizer. Nah, terima honor tuh, honornya dalam bentuk transferan gaji atau mungkin uang saku gitu ya. Itu namanya benefit in cash ya. Tapi kalau yang benefit in kind itu misalnya ya, ada yang bekerja di wedding organizer karena perannya atau jabatannya adalah manajer marketing yang harus warawiri ke sana ke sini, udah deh supaya nggak turun naik angkot kita beli mobil deh, mobilnya ini kamu pakai aja, nanti kalau nggak dipakai di kantor bawa pulang gitu. Nah itu namanya benefit in kind ya, kenikmatan tuh. Jadi kita boleh make itu mobil ya. Itu benefit in kind. Termasuk misalnya nih untuk menjaring pelanggan, kayaknya kita perlu ikut membership deh. Membership apa? Saya ikut di fitness aja deh. Barangkali di fitness itu orang-orang muda yang mau menikah. Nah, bayar membership di fitness itu juga harus dianggap sebagai benefit in kind, itu fasilitas ya. Jadi dari perusahaannya langsung bayarin tuh ke tempat fitness, nanti kamu olahraga aja deh di sana gitu ya. Nah selain benefit in kind ada istilah benefit in natura ya, ini dalam in kind cash, kenikmatan atau natura ya. Kalau natura itu contohnya dalam bentuk barang, misalnya ada karyawan di perusahaan yang dapat setiap bulan itu tunjangan sembako gitu. Jadi kalau diberikan dalam bentuk uang namanya tunjangan sembako. Tapi kalau diberikan barang itu namanya benefit in natura nih. Kalau tadi tunjangan sembako itu namanya benefit in cash karena diberikan dalam bentuk uang tunjangan. Tapi kalau diberikannya sembakonya beras, minyak gitu ya, itu namanya benefit in kind atau natura ya. Tuh, inilah benefit kenikmatan atau natura ya.
Nah, natura ini ada yang bukan objek nih. Natura yang bukan objek. Misalnya apa sih natura yang bukan objek? Kalau ada pegawai bank, ya kalau kita lihat pegawai bank itu cantik-cantik yang perempuan, ya. Karena semua mereka bermake up tuh. Nah, uang make up gitu ya. Uang make up itu karena mereka harus cantik. Harusnya ini dianggapnya kenikmatan nih, ya. Tapi objek pajak bukan tuh. Kalau undang-undang perpajakan yang sekarang mengatur yang namanya natura yang tadi tunjangan kecantikan tadi ya, itu jadi penghasilan itu. Tapi yang bukan, kalau kita lihat contoh di bank, yang bukan objek apa? Seragam. Biasa kita lihat teller, ya, customer service, semua pakai seragam. Security-nya pakai seragam. Kenapa mereka harus pakai seragam? Kalau mereka nggak pakai seragam, kita nggak tahu bahwa itu adalah security misalnya. Kalau mereka nggak pakai seragam, kita nggak tahu bahwa mereka adalah yang bertugas membantu nasabah, gitu ya. Nah, kalau seragam ini bukan objek, ya. Jadi ada contoh-contoh natura yang merupakan objek, tapi ada juga yang bukan objek. Kalau tunjangannya tadi dalam bentuk uang make up gitu ya, atau make up-nya gitu. Nah, itu bisa dianggap nih kalau dikasihnya make up gitu ya, make up-nya sendiri apa namanya? Ini pakai bareng-bareng deh, tapi kalau wanita biasanya nggak mau tuh pakai apa peralatan make up bareng. Itu boleh disebutnya natura ya, yang bukan objek. Oke. Nah, ini ya selain ini kan tadi ada WP yang apa namanya dikenakan pasal 15 ya. Nah, kalau itu juga kategori final tuh. Jadi yang natura-natura itu harusnya dianggap sebagai penghasilan itu ya. Oke, sekarang kita bicara khusus PPh pasal 21. Bu Wiwi belum ubah ya slide-nya ini. Harusnya ya undang-undangnya itu nomor 6 tahun 83. Ini makanya nih kita harus mendengarkan saat kuliah supaya nggak terjadi seperti Ferry tadi ya. Ferry undang-undang nomor 36 tahun 2008 gitu kan. Padahal harusnya undang-undangnya yang SDSN tadi ya. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan sebagaimana telah diperbaharui dengan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2022 ya. Nah, ini sebenarnya payung hukumnya nih. Tapi pelaksanaannya untuk kan kalian kemarin tanya, Ibu, gimana sih cara menghitung PPh 21? Pada saat ini yang kita pakai itu per 16 PJ 2016 ya, Bu Wiwi stop share. Ini Bu Wiwi mau konfirmasi kalian udah terima kan ya yang ini ya, peraturan per 16 ini ya? Udah terima belum? Udah pernah di email kan? Oh, Bu Wiwi belum share ya? Yang ini bukan, Bu. Ya, yang sebentar. Ini ya. Udah terima ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang ingin Bu Wiwi sampaikan ya, ini peraturan per 16 ini masih ada yang perlu diperbaiki khususnya mengenai tarif ya. Karena kan tarif yang tadi kita belajar 6% sampai 35% itu baru berlaku di tahun kemarin tuh apa namanya tahun 2022 gitu loh. Baru berlaku tahun 2022. Jadi ini sudah tidak bisa digunakan lagi sebenarnya ya. Kalau apa penerapannya sudah tidak bisa digunakan, tapi sebagai pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi ini masih bisa dipakai ya. Oke, Bu Wi mau lanjut ke apa namanya PPT ya. Oke. Jadi kembali
Lihat, ini dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya adalah undang-undang payung hukumnya, tapi peraturan pelaksanaannya diatur di Per 16 PJ 2016 ya. Apa sih PPh pasal 21? Jadi kalau kita lihat tadi katanya adalah pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Coba ya, biar gampang Bu Wiwi kasih contoh nih. Ini yang diterima oleh WP orang pribadi. Kalau yang sehubungan dengan pekerjaan, Bu Wiwi gunakan contoh Bu Wiwi ya sebagai wajib pajak ya. Bu Wiwi bekerja sebagai karyawan di Universitas Pakuan sebagai dosen tetap ya. Dari pekerjaan Bu Wiwi setiap bulan, Bu Wiwi mendapatkan gaji ya, gaji. Nah, inilah yang disebutnya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Tapi ya, Bu Wiwi ternyata selain bekerja di Universitas Pakuan, Bu Wiwi itu bekerja di sebagai konsultan pajak yang memberikan jasa konsultasi gitu ya. Jadi kalau pekerjaan yang di Universitas Pakuan ini Bu Wiwi terima gajinya tiap bulan nih. Tiap bulan tanggal 31 Maret gajian, baru gajian ya. Nah, kalau jasa ini bisa aja yang dibayarnya itu berkesinambungan. Jadi Bu Wiwi misalnya menerima penugasannya itu konsultan yang menerima retainer fee. Jadi fee tetap selama setiap bulan gitu ya. Nah, ini boleh dibilang jasa juga. Tapi ada juga loh yang misalnya Bu Wiwi membantu pengurusan SPT hanya sekali dalam setahun. Nah, ketika Bu Wiwi menerima memberikan layanan jasa SPT, Bu Wiwi selesai, Bu Wiwi terima pembayaran, ini di bulan Maret misalnya ya, Bu Wiwi terima pembayaran di tanggal 15 Maret kemarin. Nah, inilah pembayaran sehubungan dengan jasa ya. Jadi bedanya kalau ini pekerjaan ini hubungannya biasanya ini karyawan gitu ya. Terus bisa juga sih artis apa gitu, tapi pengertiannya ini kadang-kadang kita menyebutnya ini kita memberikan jasa. Nah, kalau kegiatan, contohnya kegiatan apa ya? Jadi Bu Wiwi ini bekerja di Universitas Pakuan sebagai pegawai. Bu Wiwi menerima gaji. Di tempat lain Bu Wiwi bekerja sebagai konsultan pajak. Bu Wiwi menerima fee ya atau honorarium. Nah, di tempat lain di organisasi Bu Wiwi misalnya Bu Wiwi menerima pekerjaan sebagai moderator atau narasumber dalam satu kegiatan, dikasih uang saku atau uang transport. Nah, inilah yang namanya kegiatan ya. Jadi kalau kita lihat penghasilan itu asal usulnya bisa dari ketiga hal ini buat orang pribadi ya. Buat orang pribadi terkait PPh pasal 21. Nah, siapa sih yang dikenakan PPh pasal 21? Sebenarnya yang dikenakan itu adalah pegawai ya. Terus kalau ada orang tua kalian yang mungkin ASN atau dari ABRI gitu ya, mereka tuh biasa terima ini tuh uang pensiun tuh karena mereka ASN. Tapi bisa juga ada pegawai yang menerima pesangon, nggak nerima uang pensiun. Setelah kerja ya udahlah terima pesangon gitu ya. Nah, si PPh pasal 21 ini melakukan perbedaan perhitungan antara pegawai dan bukan pegawai nih. Jadi kalau ada pegawai ya dengan bukan pegawai ini nanti perhitungannya beda. Lalu siapa yang dimaksud dengan bukan pegawai? Nah, bukan pegawai ini nih yang tenaga ahli tadi, konsultan pajak tuh tenaga ahli, Hotman Paris tenaga ahli ya. Lalu seniman, Ahmad Dhani ya, ini seniman.
Olahragawan siapa? Kevin Sanjaya misal ya, pengajar, pengarang, agen iklan, ini bukan pegawai, tapi mereka semua mungkin memperoleh penghasilan dari pemberi kerja ya, yang terkait dengan jasa yang mereka lakukan begitu. Nah, kalau peserta kegiatan, contohnya selain tadi ya Bu Wiwi ikut dari satu acara menjadi moderator, tapi bisa juga sih kalau ada lomba, rapat, diklat ya, ini penghasilan juga. Oke. Nah, objek dan pemotong PPh pasal 21 ini tadi kita bicara subjek ya, siapa yang dipotong PPh 21 ya. Ini ya. Kalau sekarang objek itu apa yang dipotong PPh 21? PPh 21 itu dipotong atas gaji, upah, honorarium, ini namanya ya, bisa tunjangan, pembayaran lain ya, terus bisa juga uang pensiun, lalu bisa apapun namanya deh ya. Yang menjadi pemotongnya siapa? Pemberi kerja, bendahara, dana pensiun, orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ya, dan penyelenggara kegiatan. Ini yang melakukan pemotongan ya. Nah, yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 apa ya? Oh, ternyata kalau kita misalnya di perusahaan ya wajib diikutsertakan BPJS. Kenapa harus ikut BPJS? BPJS itu mengcover perusahaan yang melindungi kalau ada resiko kecelakaan kerja misalnya ya di pabrik-pabrik yang mungkin kalau kalian lihat yang ke arah Sukabumi itu banyak pabrik ya, di karyawannya itu misalnya kecelakaan kerja. Nah, harus ada jaminan kecelakaan kerja ini yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi santunan asuransi kecelakaan kerja ini bukan PPh pasal 21. Kok kayaknya nggak manusiawi banget ketika ada karyawan kecelakaan, maaf misalnya ya tangannya harus diamputasi, tapi kok pas terima klaim gitu kan dari asuransi atau dari BPJS, kecelakaannya ini asuransinya ini harus dipotong PPh 21 gitu. Jadi itu ya, pertimbangan pajak harus diambil pada saat yang tepat, itu harus dikedepankan gitu. Jangan mengambil pajak pada saat ada kecelakaan gitu ya. Dan natura kenikmatan, jadi natura kenikmatan ini natura yang tadi Pak Security contohnya, Pak Security pakai seragam. Kalau nggak pakai seragam kan orang nggak tahu dia security ya, jadi itu bukan dipotong PPh 21 ya. Kemudian iuran pensiun kepada dana pensiun ini bukan objek PPh 21 dan zakat sumbangan juga beasiswa juga bukan PPh pasal 21. Nah, yang bukan pemotong PPh pasal 21 adalah kantor perwakilan negara asing. Jadi misalnya nanti ada di antara kalian yang mau bekerja di kedutaan Amerika gitu ya. Nanti terima penghasilannya utuh tuh, nggak dipotong pajak ya. Kalau ada yang mau kerja di PBB, di kantor organisasi internasional, itu juga penghasilannya utuh, nggak dipotong pajak. Tapi ya ini nggak dipotong pajak PPh pasal 21, nggak ada withholding tax-nya. Tapi sebagai self-assessment, tadi ingat ya, di depan kita sudah bicara self-assessment. Orang pribadi yang bekerja misalnya di kedutaan asing, orang pribadi yang kerja di kantor PBB, itu tetap wajib melaporkan penghasilannya dan dihitung pajaknya, kemudian disetor dan dilapor begitu ya. Jadi artinya ini pajak itu fair, nggak dipotong sama pemberi kerjanya, yang menerima harus melaporkan dari sisi orang pribadinya ya. Nah, kemudian pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi kalau misalnya di rumah kalian mempekerjakan ART ya, asisten rumah tangga, atau misalnya babysitter gitu ya, suster gitu ya, itu mereka dibayar untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Atas penghasilan yang kita bayarkan kepada orang-orang tersebut itu tidak boleh dipotong pajak penghasilan. Tapi ya, kalau misalnya kita memperkerjakan orang lain dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, maka itu menjadi wajib memotong PPh pasal 21. Tadi Bu Wi sudah berikan contoh, Bu Wi mendapat penghasilan berupa gaji dari Universitas Pakuan, maka atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan tersebut, Bu Wiwi dipotong PPh pasal 21. Nah, Bu Wiwi juga memberikan jasa konsultasi kepada pihak lain, misalnya dibayar pertengahan Maret gitu ya, Bu Wiwi langsung dipotong PPh pasal 21. Tapi dalam rangka Bu Wiwi bekerja sebagai konsultan pajak, Bu Wiwi mempekerjakan dibantu oleh orang-orang lain gitu ya, itu mereka juga harus dipotong pajaknya oleh Bu Wiwi, kira-kira begitu ya. Kapan sih saat terutang PPh pasal 21? Saat terutang PPh pasal 21 ya, bagi kita yang penerima penghasilan ini di Pakuan ini Bu Wiwi misalnya gajian ini tanggal 31 ya. Gajian tanggal 31 ini akan dipotong ini pajaknya. Jadi Bu Wiwi terimanya udah bersih ya. Tapi kalau pemotong ini tadi Bu Wiwi pada saat dibayar penghasilan sudah dipotong PPh pasal 21. Tapi bagi pemotong, bagi Universitas Pakuan, maka Universitas Pakuan ini wajib melakukan pemotongan ini setiap akhir bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Itu akan dipotong ini ya. PPh pasal 21. Nah, terus ya akhir bulan dilakukan pembayaran atau terutangnya penghasilan. Nah, sekarang kita lihat ya pengurangan yang diperbolehkan. Kita lihat pengurangan yang diperbolehkan. Jadi ketika kita menghitung biaya PPh pasal 21, kita boleh mengurangkan dengan yang pertama adalah biaya jabatan. Kalau tadi yang kalian jawab di PR itu PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak ya, itu berlaku untuk orang pribadi ya, yang melakukan usaha dan orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan. Tapi ketika menghitung PPh pasal 21 saja, pengurangan yang diperkenankan itu adalah pertama biaya jabatan. Ya. Berapa besarnya biaya jabatan? 5% ya, dikali di situ disebutnya apa ini? Penghasilan harusnya 5% dikali penghasilan bruto ya. Penghasilan bruto ini bisa gaji, bisa ditambah tunjangan dan lain-lain ya. Nah, 5% tapi maksimum 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun ya. Contoh misalnya biaya jabatan. Ini gajinya ini sama dengan penghasilan bruto ya. Misalnya gajinya 5 juta. Ayo kita sama-sama hitung berapa biaya jabatannya. Gaji sebulan 5 juta. Berapa biaya jabatannya? Silakan. 250. 250.
50.000 ya. Oke. Terus kalau misalnya di sini gajinya 10 juta. Berapa biaya jabatannya? 500.000. 500.000. Kalau gajinya 11 juta, berapa biaya jabatannya? 550. Benar nggak kalau kita kaitkan dengan berapa diperkenankan? Yang diperkenankannya 500.000. Oke, berarti yang diperkenankan di sini hanya, benar sih kalau dihitung 5% itu 550.000 ya. Tapi yang diperkenankan hanya 500.000 ya. Ini sampai di sini biaya jabatan jelas? Ibu, jadi yang 500 itu berarti yang kayak hitungannya maksimalnya ya, Bu? Yang Betul. 10 juta, misalnya 10.500.000 gitu ya, ya tetap 500.000 ya. Oh iya, Bu. Jadi sama kayak yang maksimal 3 orang itu ya? Betul ya, jadi ada maksimumnya ya. Oke, yang boleh diperkenankan yang kedua adalah iuran pensiun ya. Kenapa iuran pensiun ini diperkenankan sebagai pengurang? Tapi ini iuran pensiun yang dibayar oleh pegawai pada dana pensiun atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau ya jaminan hari tua yang disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini ya pemikirannya. Tadi yang Bu Wiwi tanya dulu, yang dikenakan pajak itu apa aja sih? Penghasilan dari pekerjaan kan ya? Iya, Bu. Terus penghasilan dari pensiun dikenain juga nggak? Iya. Di slide yang awal-awal tadi. Enggak deh kayak. Nah, coba kita lihat ya. Nanti kalau kita ragu, kita selalu boleh lihat nih ya. Kita stop share dulu. Kita lihat undang-undang dulu deh ya. Nah, sebentar. Atau kita lihat per 16 juga boleh. Ini Bu Wi udah share belum ya? Belum, Ibu. Nah, sini ya, penghasilan itu apa nih? Nah, coba dibaca deh nih. Siapa Hasan? Nah, mana ya penghasilan ya? Objek pajak. Nah, ini. Di sini ada. Nih, ada ya. Coba kita lihat ya. Di definisi ya. Penerima, oh salah, ini penerima pensiun. Oke, kalau gitu Bu Wi stop share. Bu Wi coba lihat di ini aja deh. Di PPT. Nah, ini kan ada penerima pesangon pensiun
Loh, kalau mereka penerima pesangon pensiun dikenakan PPh 21, ini iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan. Jadi ya, kalau nanti kalian bekerja nih, kalau perusahaannya ini sudah sudah memenuhi syarat gitu ya, itu harus ikut yang namanya BPJS gitu ya. Nah, BPJS itu ada yang namanya di sini jaminan hari tua nih. Nah, jaminan hari tua ini nanti dibayar sendiri oleh karyawan, berarti bukan sebenarnya perusahaannya bayarin semua, karyawan ikut bayar iuran pensiun ya. Tapi iuran pensiun ini kan berasal dari gaji yang diterima bulanan ya. Kalau gajinya dipotong pajak, terus nanti pensiun dipotong pajak, jadi double dong. Kalau gitu gimana caranya supaya nggak dipotong pajak? Ya, iuran yang kita bayarkan itu harusnya jadi pengurang, begitu ya. Nah, inilah makanya kenapa ini menjadi pengurang ya. Jadi beda ya iuran pensiun dengan pensiun atau manfaat pensiun ya. Kalau manfaat pensiun itu nanti diterimanya ketika telah selesai bekerja, begitu ya. Ketika telah selesai bekerja. Nah, ketika telah selesai bekerja, memasuki umur pensiun 58 tahun, dapat deh uang pensiun. Itu nanti akan dipotong pajak, maka iuran pensiun ini menjadi pengurang ya. Itu seperti itu. Nah, ini yang Bu Wiwi lihat kewajiban pemotong dulu deh. Kewajiban pemotong adalah wajib mendaftarkan diri ke kantor ke KPP ya, kantor pelayanan pajak. Kemudian wajib menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Loh, kok tiba-tiba ada pasal 26 ya? Tadi kan kita bicaranya pasal 21 ya, kenapa tiba-tiba ada pasal 26? Jadi pasal 26 itu kalau misalnya penerima penghasilannya adalah wajib pajak luar negeri. Misalnya ada artis yang bekerja di Indonesia gitu ya, hanya ya seminggu deh mengisi acara di televisi gitu ya, itu dipotong PPh pasal 26. Kemudian pemotong juga wajib menyetor ke kantor pajak ya atas PPh 21 yang dipotong ini tanggal 10 setelah masa pajak berakhir. Ini yang contoh kemarin kalian belajar ya, ada sanksi bunga gitu kan. Kemudian pemotong wajib lapor sekalipun nihil. Nah, ini salah nih. Kalau nihil sekarang kita nggak wajib lapor nih ya. Ini pemotong wajib lapor paling lama tanggal 20 setelah masa pajak berakhir atau paling lama 20 hari ya. Paling lama tanggal 20 sebenarnya setelah masa pajak berakhir. Tapi kalau tanggal 20-nya itu jatuh pada hari libur, maka itu akan jatuh ke hari kerja berikutnya ya. Oke, kemudian wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21 dan 26 untuk setiap masa pajak. Kemudian wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai ketentuan. Wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Ini kewajiban bagi pemotong pajak ya. Kemudian kalau buktinya kan tiap bulan dipotong ya. Oh, kalau gitu buktinya kapan harus dikasihnya? Nanti setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena memang dibuatnya setahun sekali gitu kan. Diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau saat pegawai berhenti. Tapi kalau yang misalnya bukan pegawai seperti contohnya Bu Wiwi, konsultan gitu ya, ini bukti potong itu dibuat setiap kali ada pemotongan. Jadi misalnya di tanggal 15 Maret kemarin Bu Wiwi terima fee atau imbalan ya, ini harus
berikan bukti potongnya gitu ya. Oke, kewajibannya penerima penghasilan. Jadi sebagai penerima penghasilan kita wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Kalau kita tidak mendaftarkan diri ke KPP, maka nanti tarif pajak yang dikenakan itu akan lebih tinggi 20%. Jadi dengan kata lain, ya pajak yang kita bayar itu lebih tinggi 20% dibanding orang yang memiliki NPWP ya. Lalu pegawai penerima pensiun berkala dan bukan pegawai juga wajib membuat pernyataan yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri ya. Kemudian wajib menyerahkan surat pernyataan tanggungan. Jadi kalau waktu mau kerja nih kasih, saya tuh punya tanggungan sekian begitu ya. Nah ini wajib diberikan begitu. Nah sekarang kita mau menghitung nih PPh pasal 21. Cara menghitungnya gimana? Bu Wiwi nggak kasih yang di slide ini karena slide masih memuat yang lama ya. Jadi Bu Wiwi menggunakan perhitungan menurut kalian kita harus pakai peraturan atau bukan? Ya, kita pakai peraturan ya. Kita pakai peraturan yang kelihatan udah ya. Per 16. Oke, kita menggunakan pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi berdasarkan per 16 ya. Nah, ini di sini ya biasa kalau kita membaca peraturan itu ada kata-kata menimbang, mengingat, kemudian memutuskan nih, memutuskan ya. Jadi berdasarkan peraturan tersebut kita dikasih nih pedomannya nih, gimana caranya ya. Terus di bab 1 ini biasanya isinya ketentuan umum nih. Ketentuan umum itu berisi definisi-definisi ya. Definisi-definisi. Jadi yang tadi kalian lihat di PPT itu sebenarnya ya ambil dari materi di peraturan-peraturan ini begitu. Kemudian ini contoh penyelenggara kegiatan adalah orang pribadi atau badan gitu. Biasanya orang lebih senang membaca yang apa singkat-singkat gitu. Tapi yang sebenarnya singkat itu tidak memberikan informasi yang menyeluruh ya. Nah, yang bagusnya yang mana? Ya kita harusnya belajar dari peraturan dan petunjuk pelaksanaannya. Kalau dilihat ini sebenarnya peraturan ini ada berapa nih? 67 lembar kalau Bu Wiwi nggak salah. Hampir mirip buku ya. Kita belajar PPh 21, 67 lembar gitu kan. Oke, ini jadi ada definisi-definisi. Pegawai tetap itu apa, pegawai tidak tetap itu apa ya. Terus peserta kegiatan itu adalah orang pribadi yang terlibat, penerima pensiun adalah orang pribadi. Jadi ini definisi-definisi. Kemudian ini dia dijelaskan siapa pemotong PPh pasal 21 ya. Kemudian yang berikutnya penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Ini tadi kalian sudah lihat nih yang harus dibedakan ini tadi ya pegawai dan bukan pegawai. Ingat yang bukan pegawai itu ada tenaga ahli yang profesinya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris gitu ya. Terus pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film ya. Oke, ini 20 halaman, ini berisinya apa namanya landasan hukum ya, dasar-dasar teorinya. Tapi setelah itu ya, kita bisa lihat di halaman berikut di lampiran, ini kita bisa lihat petunjuk pelaksanaan. Bagaimana cara menghitung. Nah, ini ya. Nah, ini. Petunjuk umum dan contoh perhitungan pemotongan PPh pasal
21 atau PPh pasal 26. Dalam waktu yang singkat ini ya, kita jam 11.55 ya, kita akhiri kuliah. Kita akan belajar dari yang paling sederhana. Coba Bu Wiwi buka ya, ini petunjuk umum. Ini adalah petunjuk umum untuk PPh pasal 21 pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Kenapa pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dijadikan satu? Karena perhitungan bagi kedua orang ini sama, bedanya ya. Kalau pegawai tetap itu ada pengurang biaya jabatan, kalau penerima pensiun itu ada pengurang berupa biaya pensiun ya. Lalu yang kedua ada perhitungan masa atau bulanan. Perhitungan PPh 21 atas penghasilan teratur. Ini penghasilan teratur contohnya gaji. Kemudian perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur. Ini contohnya kalau terima bonus. Tapi karena tadi kita bilang kita mau yang paling gampang, ya kita sebut aja nih PPh 21 penghasilan teratur ini adalah biaya apa namanya penghasilan terkait gaji ya. Kemudian, tadi Bu Wi lupa di sini juga ada definisi biaya jabatan. Katanya biaya jabatan itu nggak lihat jabatannya apa, ya. Meskipun misalnya manajer berhak atas biaya jabatan, tapi kalau ini pekerjaannya adalah misalnya pesuruh kantor gitu ya, itu juga berhak mendapat biaya jabatan ya. Oke. Ini contoh-contoh. Nah, kita mulai ke sini ya. Yuk kita sama-sama baca ya. Kita baca contoh soalnya dulu deh. Reto tahun 2016 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan 5.750 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tapi belum punya anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghasilan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Kita contohkan sama-sama ya. Di situ ada, tapi mungkin ini lebih enak kalau kita memberi perhatian terhadap soal ini dengan mengerjakannya bersama-sama ya. Contoh kasus maksudnya ya. Reto. Statusnya apa tuh Reto ya? Menikah, nggak ada tanggungan. Penghasilan berupa gaji ya. Berapa sebulan? 5.750 ya. Nah, apakah dari penghasilan 5.750 ini semua akan dikenakan pajak? Oh, enggak, Bu. Kenapa? Karena ada pengurang dong, Bu. Ada pengurang berupa biaya jabatan. Jadi, inilah kira-kira ongkos yang diperhitungkan buat Reto ya, ke kantor, pakai pakai baju gitu ya. Yang besarnya 5%. Berapa biaya jabatan 5%? Berapa biaya jabatan 5%? Berapa nih? 287.500. 287.500 ya. Ya hanya berhak 287.500 kan maksimum 500. Tapi 5%-nya hanya 287.500. Jadi yang dipakai bukan 500.000. Kemudian berhak atas biaya pensiun. Berapa tadi? Bukan biaya pensiun ya, iuran pensiun. Berapa iuran pensiun yang dibayar Reto? Bayar 200.000 ya. Nah, sekarang kita tahu nih berapa penghasilan. Kalau ini tadi disebutnya penghasilan gaji ini adalah penghasilan bruto ya. Sekarang berapa penghasilan neto? Coba tolong kurangkan. 502 berapa ini? 6 ya.
Berapa? 5.292.500. Oh, 5292 ya. Oke. Dari penghasilan neto sebulan ini kita harus kalikan dulu dengan setahun. Kenapa harus dikalikan dulu? Karena kan dia berhak atas PTKP setahun ya. Berapa penghasilan neto setahun? 5292.500 kali 12, tolong. 63 juta. Ya, 63.510. 63 510. 510. Sekarang PTKP-nya berapa? Ada pengurang lagi ya, berupa PTKP ya. PTKP-nya berapa? Ini tadi kita pindahin aja deh ke bawah. 63, 5, 10 ya. PTKP-nya berapa? 54 juta ditambah 4.500.000 jadi 58. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ya. Berarti Iya. 58 juta 500.000. Nah, inilah namanya penghasilan kena pajak yang nantinya akan dikenakan pajak terhutang. Berapa ini? 10.000 ya. 0,10 ini berapa? 5, benar nggak? Kok 5.010.000 ya? Iya Ibu, 5.010.000. Oke. Penghasilan kena pajaknya setahun ternyata 5.010.000. Berapa PPh terhutang? 5.010.000. Ini berapa pengalinya? 5%. 5%. Berapa? Sama dengan 25 juta ya? Berapa Bu? Ini 5% kali 5.010. 250. Berapa? 250, 500. 250.500 ya. Ini kan PPh terhutang per tahun ya. Terus PPh terhutang per bulan berapa? Dibagi 12 berarti ya Bu? Betul, 250.500 dibagi 12 sama dengan berapa? 20.875. 2875. Sekarang kita cocokkan hitungannya dengan yang di aturan ini. Coba ya. Wah, salah nih. 5750 kurang 287.500 kurang 200. Nah, siapa tadi yang nggak teliti? Bu Yu udah tulis 5262 tadi ya. Oke, hitungannya salah deh, nggak apa-apa. 52, nih, pajak nih nggak boleh nggak teliti ya. Kenapa? Kalau kita salah bayar, ini kasihan kan karyawannya? Ya nggak sih? Bener nggak? Penghasilan netonya 5262. Nah, 63. Oh, kebalik angkanya. Kok bisa ya? 63, 150. Terus ini menjadi 4650. Ini menjadi 232.500. Ini menjadi, disalah ya. Ini menjadi 232.500 bagi 12 sama dengan 19.375. Wah, kalau dipotongnya kegedean, setornya kegedean, kasihan dong karyawannya, ya. Nah, ini jadi kita ketika mengerjakan pajak harus hati-hati. Kalau
lebih bayar ya, misalnya lebih bayar, ini waktu kita nggak tahu kalau kita lebih bayar, itu akan diperiksa gitu loh, ya. Tapi kalau kurang bayar akan menimbulkan sanksi, ya. Oke, ini masih ada 5 menit lagi. Nanti yang laki-laki boleh deh keluar kalau misalnya belum selesai ya. Kalau misalnya ini Bu Wiwi ubah deh menjadi 15.750. Berapa kira-kira biaya jabatannya? 15.750. Yang pria boleh meninggalkan ini ya, nanti ini Bu Wiwi share aja ya. Tinggal sebentar kok. Berapa ini biaya jabatannya? 787.500. 787.500. Boleh nggak 787.500 menjadi biaya Enggak. jabatan? Jadi 500. Ya, ini tidak diperkenankan. Ya, ini 787.500, tapi maksimum diperkenankan hanya 500.000, ya kan? Jadi Iya, Bu. 500.000. Berapa di sini angkanya? $15.750 dikurang 750, 15.050.000. ya. Dikali 12, 180.600. 100, 180.600. ya, betul, ya. Setahun ya. Sekarang PTKP-nya gimana caranya nih menghitung PTKP? Sama ya, tetap 18,5 ya. Nih kita hitung 58.500 berarti 100. Nah, di sininya 122 juta 100 ya. Penghasilan kena pajaknya ya. Iya, Bu. Benar nggak sih? Kan PTKP-nya ini. Penghasilan setahun 15.050 kali 12, 180.600. PTKP-nya K0 58.500 jadi Iya, Bu, benar. 1.100 ya. Ya. Oke. Terus sekarang berapa nih PPh terhutangnya? 5% kalau 5% kali 60 juta ya. Ini tadi benerin dulu deh. Ini K0 segini, ini PKP, terus PPh terhutang biar cukup tempatnya. PPh terhutang 5% dikali 60 juta ya. Iya enggak? Jadi Iya, Bu. 3 juta. Selebihnya berapa? Berarti 62.100 ya, Bu. 64. 100. Tarifnya berapa? 15. Oke, berapa nih angkanya? Berapa angkanya? 9.615. Nah, nanti kalau ada kekeliruan diperbaiki ya. Ini 12.615. Ini per tahun. Sebulannya? Ya, ini udah sama aja sih. Tapi tadi yang Bu Wiwi ingin pastikan kalian paham tarif sama paham biaya jabatan ya. Berapa nih? 12.615 dibagi 12. 801.250. Oke, nah inilah pajak yang harus dibayar
ketika Reto menerima penghasilan sebesar 15.750 ya. Oke. Untuk ini nanti kalian kalau misalnya lihat soal gitu, ini kan paling sederhana nih ya. Nah, ini yang 11.2 ini udah agak lengkap nih soalnya. Nanti kalian boleh deh lakukan perhitungan dari sini nih ya. Coba dipahami aja, coba belajar dari sini. Kita nanti terusin di minggu depan gimana caranya. Bu Wi juga mau kasih ya, gimana caranya menghitung PPh 21 ini dengan teknologi Excel ya. Jadi kok teknologi dengan computerized gitu. Jadi kan kalau dilihat, aduh, perusahaan karyawannya banyak banget nih, ada 500 orang. Masa bikin perhitungan begini satu-satu gitu ya. Nah, nanti Bu Wi berikan dalam bentuk Excel ya. Kita berlatih sama-sama minggu depan ya. Oh, Bu Wi kasih dulu, tapi nanti kalian berlatih juga sendiri ya. Oke? Iya, Bu. Oke, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat buat yang laki-laki. Sementara bagi wanita tetap tinggal diam di rumah ya. Dan selamat berpuasa semua. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bu Wiwien ya. Iya, Ibu. Iya, Bu. Sampai ketemu.